Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita ke Mas Vicky lagi, Kurawa Farm. Kemarin masuk pecah telur ya Mas Vicky ini. Alhamdulillah. Ala isi ngono kae, Mas. Salah satu peternak muda yang terpilih lah untuk berbagi kisahnya di channel Pecah Telur. Nah, ini Mas Vicky, kemarin kan di video-video sebelumnya kan sampai udah ngasih pakan kan di Puri itu toh. Iya Mas, Puri konsentrat. Terus banyak yang tanya bahannya. Belinya di mana atau apa ya? Itu gimana Mas Vicky? Iya. Ya belinya di toko pakan ternak, cuman kemarin beli sekarang sudah ngeracik sendiri Mas, alhamdulillah. Oh, sekarang ada sendiri. Oh ya, karena memang untuk beternak terus belajar ya Mas ya. Iya Mas. Nah itu apa ya Mas? Maksudnya bahannya? Bahannya ada beberapa macam Mas sebenarnya. Bahan mengandung karbohidrat, bahan mengandung protein. Kalau konsentrat kan basicnya ini kan biji-bijian yang dikumpulkan dijadikan satu untuk pakan ternak. Nah di saya ini konsentrat yang memang biji-bijian atau bahan-bahan yang mengandung protein maupun karbohidrat saya kumpulkan menjadi satu. Saya jadikan bahan pakan ternak tanpa menggunakan serat Mas. Jadi ini memang konsentrat bukan complete feed. Oh, yang pakai sentrat itu namanya complete feed ya Mas ya? Ya, yang pakai serat itu complete feed. Biasanya kalau konsentrat itu tanpa serat. Berarti cuma tadi biji-bijian ya Mas? Ya, biji-bijian maupun bukan, bisa menggunakan limbah-limbah juga yang masih mengandung protein yang cukup banyak. Sampai yang buat sendiri itu. Ya. Itu bahannya apa aja Mas? Bahan terdiri dari polar, jagung, cattle separator, terus ada lagi kopra, CGF. Ya wis itu, ada tambahan lagi premix Mas. Bahannya tadi berapa totalnya? Ada berapa Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam Mas. 7 macam ya? Iya. Oh, itu memang harus bermacam-macam atau Mas? Jadi ada beberapa bahan itu yang tidak boleh diberikan nyel atau lebih dari prosentasinya. Jadi setiap bahan itu punya prosentase pemberian maksimal per hari. Oh, amit ya. Misalnya aku jagung langsung tak kayak wakai nggak boleh gitu? Nggak boleh Mas. Oh, ini batasnya ya? Iya, memang ada batasnya. Apa iso overdosis atau gimana? Ada. Bisa juga gizi di jagung itu tidak terserap menjadi kohe. Jadi ada gizi yang tidak terserap. Jadi kan jagung ini terbuang sia-sia kalau tidak terserap. Oh ya eman ya. Eman. Nah ini nganu Mas. Berarti misalnya kayak sampean tarangnya tadi ya. Misalnya iso nggak sih kayak jagung ini batasnya piro terus? Kalau jagung sendiri saya batasnya di 30 kilo per 100 kilo pembuatan pakan. Berarti 30% ya? Iya 30%. Jagung 30% itu berarti sumber apa tadi? Sumber karbohidrat. Karbohidrat ya jagungnya. Terus bahan selanjutnya Mas? Ada polar Mas. Ini sumber karbohidrat dan sumber protein. Karena protein di polar sendiri lumayan tinggi, ada sekitar 18%. Oh, dia iso dadi karbohidrat iso dadi protein ya. Ini ada sumber protein dan sumber karbohidrat. Batasnya maksimalnya berapa, Lek? Saya berikan di pakan saya 20 kilo. Berarti 20%. Ada juga CGF. CGF ini berasal dari ampas miwon, Mas. Apa tuh Mas CGF? Ampas miwon micin. Corn gluten free CGF. Corn berarti jagung? Iya. Dijiko apa nih Mas karo pabrik miwon biasanya? Kira-kira paling minyak Mas.
Cuman saya kurang Wih, tahu. jadi ampas ya? Ampas. Ini Cara tersisa proteinnya di jagung itu 20%-an. Berarti sumber protein? Iya, sumber protein. Padahal jagung setengah lima sumber karbohidrat ya? Iya. Oleh enak kandungannya dari karbohidrat ini Ya, diperes. diambil gula sama minyaknya, tinggal proteinnya. Proteinnya berapa tadi? 20%. Saya gunakan maksimal di konsentrat saya 15%, Mas. 15 kilo ya berarti? Iya. 15 kilo. Tadi sudah 30, 20, 15 ya Mas ya? 65 wis. Wis. Kurang berarti, kurang 35. Kurang 35. Sing bahan selanjutnya apa Mas? Kopra, Mas. Kopra ini sumber lemak, sumber protein. Oh masuknya protein ya? Ya, Lek saya protein mau sama ya protein? Iya. Lek kopra itu apa Mas? Biasanya Sumber lemak dan sumber protein. gak bahannya gitu loh. Kopra ini digunakan untuk minyak kelapa. Jadi diperes minyaknya dan tersisa limbahnya berupa bungkil kopra. Apa semacam ampas kelapa ngono ya lek pomo versi Jawa nih? Bukan. Ya ampas kelapa cuman yang sudah benar-benar kering. Oh, wis melalui proses Ya, pabrifikasi ya, pengeringan. pengeringan. Dijiko apa sarini tadi ya? Sarinya tinggal bungkilnya. Itu sumber protein. Berprotein. Proteinnya berkisar 19 sampai 20%. Sama ya Kak tadi. Tadi Iya. yang CGF ya 20%-an ya. Iya. Ini saya gunakan 15%. 15 kilo. 15 kilo berarti total wis 80 ya. 80 kurang 20. Lah 20 ini saya tutup dengan menggunakan katul separator, Mas. Katul sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat. Lek 20%. katul separator itu apa sih bedanya? Misalnya kayak kadang enek namanya dedak. Ya, dedak itu yang masih kasar, rupane sedikit kecoklatan. Kecoklatan. Kalau katul itu lebih ke agak putih, Mas. Berarti lek katul itu nganu ya. Semisal tercampur air itu biasanya nemplek-nemplek di tangan sampai dingirik-ngirik ini Mas dadi bolot. Iku katul. Iya, Sing separator ya. separator. Berarti lek cara dipilah dari sepadi, katul itu limbahnya sing wis gabung mbek beras ya kalau Iya. gitu. Kalau yang dedak itu gabung Dedak mbek itu- sekam ya. Iya. Berarti dia bener-bener ning kulit ari lah, kulit ari. Ada lagi yang atasnya lagi kebi, Mas. Duh, kebi ada lagi. Tapi enggak saya gunakan karena memang harganya cenderung mahal. Mm. Kebi ini yang seperti tepung tapioka menurut saya ini. Malah lebih tinggi ya. Lebih Berarti tinggi lagi. Warnanya putih kalau dicampur air cenderung cenderung kayak bubur. berarti dari padi pun ada namanya sekam ya. Sekam naik ke Sekam itu katul. yang paling buruk untuk makan. Bisa tuh. Tapi paling buruk itu pengurang gizi malahan. Kayak nggak pakai ya? Nggak pakai. Jadi dari sekam naik ke katul ya Mas tadi. Ya, Dedak ya? Dedak, Terus katul atau baru kebi ya. kebi. Nah, Mas Vicky pakai yang katul ya? Katul, Mas. Yang katul 20. Ini kalau di untuk harganya sendiri polar 20 kilo ketemu 110.000. Jagung 30 kilo saya beli jagung harga 56 kemarin jagung giling. Harga 168 per 30 kilo. CGF 5.000 per kilo kalau saya gunakan 15% kisaran 75.000. Terus kopra saya gunakan 15%, saya beri per kilonya 3.000 kemarin. Ya. Ketemu harga 45.000. Terus katul separator saya beli kemarin harga 42 Mas. Iya. 4.200 ketemu harga 84.000. Terus lagi ini yang lumayan penting, premix Mas. Premix saya gunakan seperempat kilo. Cuma dua setengah on per 100 kilo. Itu harganya 5.000 ketemu nih. Kalau gunakan seperempat. Jadi ini kalau premix tadi masuk bahan apa? Premix ini sumber vitamin pokoknya. Oh, Mineral dan pelengkap vitamin. ya, cara Untuk anu, pelengkap. vitatiktif, bahan pelengkap. Bahan pelengkap. Tadi bahan utama ya sing Kalau ada mineral dan vitamin yang tidak terkandung di sumber-sumber pakan tadi bisa disubal dengan premix. Misalnya pelengkap vitamin A, D, E, terus kalsium itu bisa disubal menggunakan premix. Ini ketemu per 100 kilonya 487.000. Jadi per kilo 400 4.800. 4.800-an.
4.800 ya, 4.000. Ini cukup murah teman-teman, mengingat ini kan konsentrat bukan complete feed. Jadi bahannya pun memang benar-benar kering, bukan dicampur dengan air. Dan ini itu ya, apa maksudnya pemberiannya pun jadi sedikit ya untuk ternak. Sedikit Mas. Per ekor untuk cempe saya berikan 3 sampai 4 ton. Nanti tinggal untuk pemberiannya sendiri bisa menggunakan tambahan serat Mas. Karena kan memang harus dicampur dengan serat. Kalau cempe sendiri saya menggunakan serat 40% serat yang berasal dari hijau-hijauan yang kering, hai maupun silase. Saya tambahkan 3 sampai 4 on per ekornya. Cempe ya, karena masa pertumbuhan ya Mas ya. Nanti butuh itu Ini konsentrat. seratnya yang banyak, konsentratnya porsinya segitulah. Segitu. Terus yang menyusui juga sama, saya tambahkan setengah kilo per harinya. Jadi kisaran berapa ya ketemunya? 3.000-an makannya. Untuk yang menyusui ya, karena dia memang bawa anak juga sih. Iya. Terus kayak gini Mas penampakannya. Penampakannya kita lihat ya. Penampakan bahan dan konsentrat yang sudah jadi di kandang saya. Nah ini Mas, ini untuk koprane. Ini apa? Kopra Mas. Oh, kopra tadi ini? Iya. Kok kopra? Ini polar Mas. Oh, ini polar ya. Polar menggunakan, ya bisa menggunakan banyak merek Mas. Angsa, kepala sapi, terus yang lain-lain. Ini polar. Dan ini tadi harga untuk di tempat jenengan ya. Maksudnya teman-teman harga ya, kadang bisa murah juga ya. Ini harganya 5.500 per kilo. Memang ini yang paling mahal. Bahan-bahannya seperti mahal. Ini kopra. Ini yang Bungkil kayak apa? Yang kopra tadi? Iya. Ini tadi, maaf, ini polar ya Mas ya? Polar. Ini kopra nih. Oh, coklat ini ya Mas? Coklat. Amit. Ambune modelnya kayak serundeng ya? Karena mungkin klopo itu ya. Baunya gurih Mas. Gurih ya, maksudnya gurih. Nah. Gurih nih. Oh, berarti iki cara nganu kayak senenge wedhus ndek kene ya? Iya. Rasane. Bisa di sini, bisa juga di CGF. Oh, CGF malah. Ini CGF bahane. CGF seperti ini. Kalau ini CGF atau corn gluten free. Oh, alah. Iki nganu ya, ampas jagung tadi ya. Ampas jagung. Baunya malah gurih lagi. Oh, ambune luwih gurih ya? Lebih gurih lagi nih. Gurih. Ya. Aja, Mas. Ya ini sing paling disenengi iki ya? Iya, ini membanjarkan susu juga bisa. Oh, banjarnya susu. Cuman nggak boleh dinyel Mas pakan ini. Maksimal tadi ya, ada batas maksimalnya. Iya teman-teman. Oh ini. Oh berarti ini pabrikan ya lek ini ya? Sudah pabrikan. Miwon. Bukan limbah. Bukan limbah, ini memang pabrik. Terus ini tadi juga pabrik ya? Pabrik. Ini pakai apa? Bogasari ya? Ini gak diendos tapi ya ini kan mek referensi tok lah. Yang ini tadi bukan pabrik. Ini ya wis limbah pabrik. Limbah ya, ini wis limbah. Maksudnya nggak enak kemasan. Nggak ada kemasannya ya? Memang harganya murah. Terus ini yang sudah jadi teman-teman. Sing tadi sih belum ada bahan apa? Jagung sudah habis saya. Oh, tapi ya seru lah jagung teman-teman. Sama katul gitu. Tahu ya? Ya. Nah, seperti ini. Ini sudah dicampur ya. Nah, seperti ini. Ini per satu tongnya saya isi 100 kilo bisa untuk 70 ekor itu kisaran 13 hari. 100 kilo untuk 70 ekor jadi 13 hari. Iya, karena memang kan saya belinya sedikit-sedikit tuh Mas. Jadi memang awet pakannya. Terus Dek Tong emang harus disimpan Dek Tong Mas? Atau ya karena nganu Mas. Di sini kalau hama seperti tikus itu banyak, jadi harus disimpan di tong biar tidak malah menggembukkan tikus. Bahaya lah tikusnya gede-gede kayak tikus got nih. Gede-gede. Iya bener. Oh ya ngomong-ngomong tikus got lemu apa memang enaknya pakannya dikai nganu ya campuran apa probiotik got ya. Tikus got lemu loh. Mungkin tikus got yang di pabrik-pabrik itu memakan limbah teman-teman. Jadi memang ini. Jadi bahannya seperti ini. Berarti bahannya mau total bahan pokoknya ada 7 macam. Tak 7 dah. Bahan pokok ada 6 macam. Tadi iki berarti yang belum ada apa? Jagung, bekatul sama remik. Remik ya? Iya.
Ini 1 2 Premi kan mau pelengkap Mas. Lek sing bahan utamane mau pira? Apa pira Mas? Oh iya, ada 6 macam. 6 macam ya. Katsu, polar. Terus apa lagi? Kopra, CGF. Kliwon. 3 kurang Sing dong enak iki contone men jagung sama katul separator. Karo Yes, itu sama premi. berarti kan 5 hasil hitam. Premi kan apa pelengkap ya? Iya. Pelengkap. Memang bahannya yang yang simpel-simpel yang ada di deket-deket toko peternakan. Jadi nanti ini hanya untuk belajar ya. Jadi kalau teman-teman kunci utamanya ya Mas. Kalau saya rumusnya bahan mengandung karbohidrat itu 50%, bahan mengandung protein itu 30%, yang 20% bahan mengandung karbohidrat dan protein. polar tadi ya. Jadi ini Terus bisa digunakan macam-macam lah pokoknya. Iya, itu tadi. Terus ada batas-batasnya ternyata aku baru tahu. Lek buahnya gitu apa biasanya kelemahan? Kalau ngerti Mas, saya punya ini menerdele. Ini protein ya, nggak salah. Proteinnya tinggi, cuman penggunaannya maksimal 10%. Ini kalau diberikan banyak, ini malah menyusutkan kandungan gizi yang ada di pakan yang lain. Malah nyerap ya? Iya, malah menyerap gizi. Karena memang ada zat anti nutrisi ini, Mas. Ini apa yang ini nggak dicampur tapi ya? Nggak dicampur Mas. Ini kalau untuk yang menyusui biasanya saya taburkan satu tak mini Mas. Jadi ada 1 onan lah per ekor. Mek ben susune tadi ya, karena nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak teman-teman. Nah, sekedar itu mungkin Mas. Kalau ini saya kerja di pabrik ya Mas. Biasanya kalau delay itu memang disetem dulu, kayak disetem. Iya, memang harus disetim, terus digodok. Digodok lah. Lah tapi kan ini kan masih mentah ya. Ya, memang masih mentah kalau ini. Biar mengurangi memang digodok itu. Harusnya digodok. Biar agak menggunakan persentase bisa lebih banyak lah. Kalau orang Jawa itu dikukus Mas. Ya, kayak kita masak nasi untuk melancarkan susunya. Karena memang susu. kalau untuk yang menyusui itu kebutuhan proteinnya lebih banyak Mas. Benar. Untuk membentuk asinya. Nah, ini air susu induk. Ini untuk perkonsentratan sudah ya Mas ya. Untuk perkonsentratan sudah. Untuk teman-teman yang kemarin request video pembuatan hai, ini belum bisa karena mendung, buat karena mendung terus, jadinya ya ini ngarit yang di lahan ya Mas. Ngarit di lahan, kayak gini masuk ke tua-tua. Ya, ini nggak terlalu suka, jadi saya silase. Jadi kan bisa kondisional pakan sendiri Mas. Oh iya, disilase ya. Disilase. Karena memang bank pakannya sedang defisit. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di video-video yang lain, bank pakan tidak pernah habis. Spesial di Mas Vicky ini bank pakan entek. Jadi kenapa makanya kalau ada yang bilang rukun ternak 1 2 3 itu pakan. Jadi memang buat teman-teman sebelum ternak paling harus enggak menyiapkan pakan yang menyiapkan bank pakan ya. Apalagi udah di Mas Vicky ada 70 ekoran ya. Kalau di bawah 10 ngarit masih sanggup lah. Tapi kalau enggak punya bank pakan ya itu. Enggak mampu Mas. Jadi kalau yang tadi kita bilang di itu Mas Vicky di rukun ternak kan 1 kan pakan. Jadi kan kita udah tahu pakan, 3 pakan. Iya, kebutuhan pakan ini berapa kilo kan udah tahu. Yang kedua, kualitas pakan termasuk bahasan di sini kan konsentrat. Yang 3 harus punya bank pakan, yaitu nomor 4 teman-teman udah terus bikin kandang, pengennya kayak apa, baru diisi ternaknya kayak gitu. Kayak Mas Vicky ini ya. Sebenarnya sudah nerapi rukun ya? Sudah, cuman itu kambingnya mana terus. Jadi emang harus yang di bab 3 bank pakannya harus diperbaiki ya Mas ya. Kalau ilmu pakan yang ke-1 kebutuhan ternak udah bisa, kualitas pakan tadi saya udah bisa, jadi Mas Vicky PR-nya di bank pakan Mas Vicky ya. Jadi udah deal belum yang sewa itu? Masih belum deal. Jadi kalau itu ya solusinya itu ya, solusinya itu. Harus rukun ketiga. Misal turah pun rumputnya bisa dijual. Malah bisa dijual ya. Nggak ada ruginya memperluas bank pakan. Bank pakan seperti itu.
Oke teman-teman, tadi udah ada edukasi di Bang Pakan. Nanti teman-teman pengen apa nanti bisa Loh Mas, ini lagi. Tak dibentuk ini. Enggak, sudah dari Oh, dari dulu ya. Ini kandangnya Mas Vicky kok. ini dulu wadah parkit, kandang parkit. Ada unsur nyeninya teman-teman. Ini sampai sini. Ini ada unsur nyeninya. Ini asli ini mbok modif loh Mas. Kok melengkung. Kandang parkit sebenarnya kan ini tembok. Oh, kagaan. Oke, mungkin itu dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.